Rabbil Ka'bah wa qiblati ummati Muhammad wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita mulai perkuliahan kembali. Di depan kita sudah ada pemakalah yang akan menyampaikan materinya. Kita kasih waktu 5-10 menit. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblati ummati Muhammad wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Dr. Hasan Hikmat Ginting MA dan yang saya sayangi teman-teman semua. Berkenaan kami ada di depan sini ingin mempresentasikan judul yang telah diberikan kepada kami, yaitu alat dan media pendidikan Islam. Saya Dwi Adita sebagai moderator, dan tentunya dalam presentasi kali ini saya tidak sendirian, yaitu bersama rekan saya yaitu ada Munjidun Hasibuan sebagai pemateri dan ada juga Irama dan Natasha sebagai pemateri. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke dalam materinya. Alat dan media pendidikan Islam. Kata media berasal dari bahasa Latin medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Secara terminologi, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengiriman ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Perkembangan media pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam memanfaatkan hasil-hasil teknologi dalam proses pembelajaran. Para pengajar dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Kegunaan media pendidikan dalam proses belajar mengajar diantaranya mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan daya indera seperti objek yang kecil dibantu dengan proyektor atau mikro. Beragam fungsi alat dan media pendidikan, diantaranya fungsi atensi, fungsi efektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Alat dan media pendidikan Islam. Alat dalam pendidikan dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, alat pendidikan yang bersifat material, yaitu alat-alat pengajaran yang berupa benda-benda yang nyata. Dan yang kedua, alat pendidikan yang bersifat non-material, yaitu alat-alat pendidikan yang tidak bersifat kebendaan, melainkan segala macam keadaan atau kondisi, tindakan dan perbuatan yang diadakan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam melaksanakan pendidikan. Contohnya hukuman, nasihat, kewibawaan, pujian. Secara umum terdapat 4 jenis media pembelajaran, yaitu yang pertama media grafis, contohnya gambar dan foto, sketsa, diagram, dan yang lainnya. Sumber dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan harus ditujukan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan, dan fisik manusia. Tujuan tersebut bersumber dari agama, bersumber dari rujukan utama agama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tujuan pendidikan Islam juga tercantum di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 201 dan surah Al-Qasas ayat 77. Keterkaitan ilmu dan teknologi bagi pendidikan. Konsep-konsep ilmiah tentang pendidikan menjadi salah satu dasar yang penting bagi perkembangan teknologi pendidikan. Dalam arti program pendidikan. Program pendidikan berisi prosedur dan teknik kerja yang sistematis untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan atau keseluruhan satuan pendidikan. Baik, telah selesai materi untuk materi. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dan teman-teman yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Lain. Pertanyaan saya ialah, dalam perkembangan media pembelajaran ada nggak efek negatif yang kita dapat? Dan itu mempengaruhi nggak keberkahan ilmu kita? Contoh belajar dari jarak jauh seperti via Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, dan jadi pertanyaannya itu
Apa saja sih alat dan media yang sering digunakan oleh pendidikan Islam, dan apa dalil yang bertujuan dengan pendidikan Islam itu? Apa dalilnya? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zulkarnain. Apa efek negatif dalam kita mempelajari pembelajaran jarak jauh, contohnya via Zoom? Itu efek negatifnya ialah yang pertama keterbatasan interaksi sosial atau kita kekurangan interaksi sosial. Terus kualitas koneksi internet juga menjadi penghambat. Terus kurangnya motivasi, gangguan konsentrasi, ketergantungan pada teknologi, kurangnya perhatian guru atau dosen. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Leni yang alat dan media apa saja yang sering digunakan dalam pendidikan Islam dan dalil tujuan pendidikan Islam. Dan alatnya itu dalam media yang sering digunakan dalam pendidikan Islam yaitu Al-Quran, hadis, papan tulis, buku-buku pelajaran, audio atau video. Dan dalil tujuannya yaitu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Yang ketiga mengembangkan keterampilan akademik dan non akademik yang berguna bagi kehidupan dunia. Yang keempat mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan yang baik. Yang kelima menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia dan alam semesta. Baiklah,